Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini mungkin pertanyaan di luar tema Bu ya. Ada kasus akan ada pembongkaran makam karena akan diperluas pembangunan masjid Jami karena sudah tidak layak pakai atau padat. Tapi makam tersebut sudah lama, ratusan tahun. Bahkan di pemakaman tersebut ada tokoh ulama dan para syuhada yang dulu waktu zaman Belanda katanya. Nah, ini para keluarga menolaknya, tapi panitia memaksa. Nah, ini saya bingung bagaimana solusinya supaya sesuai dengan syariat. Kalau misalnya dibongkar, apa harus bagaimana tulang-tulangnya itu yang sudah atau yang baru dimakamkan Bu ya? Juga terutama ada satu makam terdiri dari 3 mayat ya, yang syuhada itu. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kubur dan harus diperhatikan bahwa di saat kita mengkubur seseorang, harusnya tanah tersebut adalah betul-betul tanah yang sudah wakaf untuk kuburan. Jika ada orang mengkubur mayat yang bukan di tanah wakaf, itu yang salah mengkubur dan hukumnya haram. Karena yang punya rumah, yang punya tanah berhak untuk membongkarnya karena itu miliknya. Maka di sana itu sudah wakaf untuk kuburan, di sana nggak bisa diganggu. Ini kesalahan sebagian orang. Kalau ada orang mengkubur biarpun di rumahnya sendiri, di tanahnya sendiri, hati-hati. Segera selesaikan bahasanya ini wakaf untuk kubur. Sebab kalau tidak wakaf di kuburan nanti diwaris oleh anaknya. Diwaris oleh, kemudian setelah itu dijual ke orang. Ya kan? Jadi menjadi bermasalah. Itu bisa ditinjau dari permasalahan dulu yang salah siapa. Cuman kalau sudah tanah kuburan sudah wakaf, seperti itu tidak boleh diganggu. Yang pertama adalah wakaf untuk kuburan. Yang kedua, kalau sudah wakaf seperti itu kuburan atau tidak wakaf untuk kuburan, memang tanah yang disiapkan untuk oleh negara untuk kuburan. Kemudian yang kedua, kehormatan mayat. Kita menginjakkan kaki saja di atas mayat itu haram hukumnya, duduk di atasnya. Maka membuat bangunan di atasnya pun tidak boleh, apalagi membongkar mayatnya kaum muslimin hukumnya adalah haram. Tidak ada kehormatan mayat orang Islam. Kecuali itu tadi orang yang salah mengkubur di tanah gosok. Itu yang salah yang mengkuburnya tadi. Mengkubur di tanah gosok. Naudzubillah, ini hati-hati. Makanya penguburan harus hati-hati. Jadi kalau Anda mengkubur orang tua Anda di tempat harus jelas. Makanya ini akan kita siapkan tanah wakaf untuk kuburan, sudah selesai. Tidak bisa diwaris, tidak bisa diganggu. Selamanya sampai hari kiamat tetap kuburan. Sebab kalau tanahnya, Anda boleh mengkubur tanah tetangga, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, karena bukan tanah untuk kuburan itu. Baik, itu saja. Jadi itu hukumnya tidak diperkenankan, akan melakukan 2 pelanggaran. Yang pertama adalah wakaf kuburan dirubah, tidak diperkenankan. Kalau ternyata dari awalnya salah urus wakafnya, maka mungkin itu. Insya Allah kalau ulama dulu yang ngerti wakaf, cuman biasanya dulu tuh nggak pakai surat-suratan kan. Sudah dari masa ke masa menjadi tanah wakaf, itu ya semestinya harus dari pihak-pihak sesepuh yang di situ segera ngurusi. Jadi semua kuburan itu segera diberesin loh ya. Jangan sampai nanti ada yang mengklaim itu adalah milik saya, telah dijual ke saya, lalu besok dijadikan supermarket, kan kacau nanti. Jadi benar-benar harus dijaga masalah kuburan karena kehormatan mayat. Yang kedua, kehormatan mayat tadi, tidak boleh kita menghinakan mayat, duduk di atasnya pun tidak boleh. Sampai Sayyidina Ali itu dalam riwayat hal-hal semacam itu biasa, itu hukumnya marfu. Sayyidina Ali beliau mengatakan duduk di atas bara api lebih bagus daripada harus duduk di atas kuburan. Maka hukumnya duduk di atas kubur itu adalah haram, menginjaknya haram, apalagi sampai membuat bangunan di atasnya adalah haram. Jadi tidak diperkenankan kalau itu sudah wakaf benar dan kuburan itu sudah benar, maka tidak alasan peluasan masjid. Dan itu adalah maksiat dan haram hukumnya. Karena kehormatan mayat orang meninggal dunia. Masjid bisa dibangun di tempat lain. Kalau alasannya untuk menggedikan masjid sampai merusak orang, sebab kehormatan seorang manusia itu biarpun setelah meninggal perlu. Waqad karramna bani Adam itu jasadnya juga. Jasadnya
Seorang muslim tidak boleh seperti itu. Maka kecuali ada memang misalnya ada apa namanya, itu tadi tanahnya belum tanah wakaf, maka harus dipindah. Sebenarnya nggak ada pemindahan yang sesungguhnya, karena jasadnya pun sudah hancur lebur. Jadi apa? Itu adalah pindah pura-pura saja, sehingga ada pemindahan kubur dari sana. Kalau memang itu bukan tanah wakaf. Kalau sudah tanah wakaf, selesai, nggak ada istilah pemindahan kubur tuh. Apa sih yang dipindah? Mayatnya sudah jadi tanah. Kalau ada pertanyaan, satu kuburan liang lahat ada 3, mungkin dahulu dalam peperangan memang waktu itu repot sehingga dikubur 2, 3, itu dalam keadaan darurat boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Dalam keadaan normal tidak seperti itu caranya. Dalam keadaan mungkin banyak kasih kasus di Aceh, kasus banyak korban dan sebagainya. Baik, itu. Jadi tidak diperkenankan kalau memang itu sudah menjadi tanah wakaf kuburan, bertentangan dengan urusan wakaf, karena itu sudah diwakaf untuk kubur, tidak boleh digunakan untuk masjid. Sementara masjid harus dibangun di tanah yang diwakafkan untuk sholat. Lah bangun masjid sendiri ada aturannya. Anda ingin bangun masjid, jangan buru-buru bangun masjid kecuali sudah jelas tanahnya. Tanah siapa itu? Lah kalau tanahnya belum diwakafkan untuk sholat, untuk masjid, jangan membangun masjid di atas tanah yang belum wakaf. Yang salah yang bangun, yang dibanguni senang, alhamdulillah rumah saya dibangun, tanah saya dibanguni. Besok komplain, pulang pergi sana. Loh, ini masjid, siapa bilang nih? Ini kan tanah saya. Ayo, mau apa? Ayo. Apalagi tanah yang belum beres urusan warisnya, wah tak tahu aja rebutan sama anak-anaknya. Jadi masjid tolong beres, wakaf yang jelas, bukan hanya bangun-bangun tok. Hati-hati, Anda yang senang infak harus Anda tinjau kembali. Termasuk di sini kami sampaikan. Maka ada beberapa tempat adalah memang atas nama kita. Termasuk di sini banyak yang belum beres urusan wakaf atas nama kita. Tapi ini selebar ini tanah, termasuk yang di Pancalang berapa hektar, yang sini tidak ada yang milik kami. Nanti ada milik kami, ada catatan itu milik kami sedikit saja. Termasuk di sini yang di rumah ini adalah tanah kami. Biarpun sekarang sertifikatnya atas nama kami, semoga panjang umur. Kalau meninggal sewaktu-waktu tidak akan diwaris oleh anak-anak. Pondok ini banyak sertifikatnya belum, karena ngurusi wakaf kan tidak langsung beres. Nunggu setahun, nunggu apa gitu. Jadi yang belum beres urusan wakafnya kok kami meninggal, itu bukan untuk diwaris oleh anak istri saya, biar tahu semuanya. Nah ini kadang-kadang musibah, anaknya merebut ini karena sertifikatnya masih miliknya abah. Nah kalau sudah ikrar wakaf ini, orang memberi untuk ini hanya mungkin untuk kemudahan, sertifikatnya adalah atas nama kami. Jadi sering kami ini biar diulang nanti, biar anak kami dengar nanti video ini di mana-mana kami sampaikan, di Tulungagung, di ini kami sampaikan seperti ini. Na'udzubillah kalau anak kami merebut sesuatu yang sudah diwakafkan, neraka semua itu anak-anak. Na'udzubillah. Ini orang tua harus tegas seperti ini. Gak ada, cuman masalah prosesnya saja saat ini. Prosesnya saja ini masih harus diurus, sebab ada orang kemarin beli tanah sana langsung balik nama atas nama kami supaya gampang nanti apakah mau dijual dan sebagainya itu. Tapi ingat, itu bukan milik kami. Radio itu nilainya besar, miliaran, itu bukan milik kami. Awas itu. Ini nanti wah anaknya terjun di bisnis, wah ini aset besar nih, rubah. Naudzubillah ya. Gak ada, itu radio bukan milik kami, memang atas nama. Sebab nggak bisa kalau atas nama, tidak atas nama pribadi, atas nama kami, itu bukan milik saya. Harus tahu itu. Jadi ada kejelasan. Jadi yang bangun masjid harus di tanah yang jelas wakaf. Tanah wakaf. Anda jangan bangun di tempatnya orang, jangan bangun di tempatnya orang lain, harus wakaf. Kuburan pun harus seperti itu. Kalau tidak nanti akan diwaris, akan dibongkar itu kubur. Nah, kemudian sisi lain, kehormatan seorang muslim harus kita jaga, maka tidak diperkenankan membongkar kuburan untuk dibanguni masjid di atasnya. Di saat pengkuburannya secara syar'i, secara benar. Kecuali orang yang ngubur dengan cara yang salah di tempatnya orang kok ditanami dibuat kuburan. Nah, tanahnya orang buat kuburan, itu yang salah, yang ngubur. Tapi di saat pengkuburan secara benar tidak diperkenankan dibongkar dan tidak diperkenankan dibangun masjid di atasnya. Dan ini adalah maksiat yang tidak boleh dilanjutkan. Bangun masjid di tempat yang lain, wallahu a'lam bishawab.